Halo semuanya, Assalamualaikum. Gue Nadine Syafira. Bagi kalian yang sekarang lagi ada di usia 20-25 atau sekitar usia menuju 30-an lah ya, kalian pernah gak sih mikir kayak gini? Gue harus ngapain ya? Pilihan gue tepat gak ya? Gue sebenarnya hidup buat apa sih? Kenapa sih gue gak bisa sukses kayak mereka? Pernah gak sih kalian mikir kayak gitu? Karena jujur gue pun akhir-akhir ini lagi sering banget mikirin kayak gitu. Nah ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sering banget gue lontarin itu sebenarnya muncul ketika gue dalam keadaan ketakutan terhadap diri gue sendiri. Atau istilahnya gue mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis atau krisis usia seperempat abad merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20-30-an. Seperti kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri sendiri, dan kebingungan menentukan arah hidup yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20-30-an. Jadi quarter life crisis ini lebih condong pada kenyataan kalau seseorang itu belum memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya, atau memiliki tujuan yang sebenarnya nggak realistis. Hal ini sering banget terjadi karena pada fase ini, biasanya seseorang bakalan mengalami perubahan siklus kehidupan dari lingkungan sekitar. Entah itu dari lingkungan perkuliahan, tempat kerja, atau bahkan lingkungan keluarga. Transformasi yang cukup mengejutkan kayak gini biasanya akan memicu krisis pada usia tersebut. Apalagi pada usia-usia ini, seseorang akan berhadapan dengan pengambilan keputusan-keputusan yang bisa jadi bakal berdampak permanen untuk kehidupannya. KLC ini nggak serta-merta terjadi di seperempat abad dari total hidup lo, tetapi bisa terjadi pada seperempat tahap awal perjalanan lo menuju kedewasaan, atau istilahnya menjalani transisi kedewasaan. Penyebab KLC ini sebenarnya multifaktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri lo sendiri. Hal ini disebabkan oleh situasi di mana lo belum menemukan jati diri lo yang sesungguhnya, atau sesuatu yang lo udah targetin tapi belum bisa lo dapetin. Contohnya kayak target pribadi yang lo buat sendiri, yang justru membuat lo tertekan dengan target lo sendiri. Keinginan atau pencapaian yang sebenarnya belum bisa lo dapetin, dan akhirnya membuat lo merasa, kok gue gak bisa apa-apa ya? Kok teman-teman gue bisa sih ngelakuin apa yang mereka mau, sedangkan gue enggak? Gue mau jadi apa sih sebenarnya? Dan itu membuat kecemasan terhadap diri lo sendiri secara gak langsung. Sama kayak hal yang gue alamin. Gue pernah punya target di usia gue yang ke-20, gue udah harus bisa terbitin satu novel hasil karya gue sendiri. Dan kenyataannya di usia gue yang 20 sekarang ini, gue belum bisa ngelakuin apa-apa. Bahkan untuk prosesnya pun gue belum bisa gitu. Dan itu ngebuat gue ngerasa, sebenarnya gue bisa gak sih kayak mereka yang sukses di usia muda? Gue di usia yang segini tuh mau ngapain sih? Gue mau jadi apa nantinya? Dan itu ngebuat gue mandang rendah diri gue sendiri gitu. Gue merasa apa yang gue alami sekarang ini nggak pada jalur menuju ke arah yang gue tuju gitu, atau mencapai target yang gue inginkan. Karena ya itu tadi, sebenarnya gue belum menemukan jati diri gue yang sesungguhnya, atau gue masih belum bisa menemukan pilihan nih. Sebenarnya gue tuh mau ngapain sih? Sebenarnya gue tuh maunya apa sih? Nah, faktor lainnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu berasal dari luar diri lo, atau tuntutan yang berasal dari luar diri lo, kayak lingkungan sosial, globalisasi, dan lain-lainnya. Kenapa lingkungan, globalisasi, dan lain-lainnya bisa memunculkan KLC? Seperti kata terang founder dari Brazen Charis, bahwa orang-orang menganggap usia 20-an sebagai sebuah kompetisi. Nah, karena hal itu, tekanan yang kita dapat pun akan semakin besar di rentang usia tersebut. Di era sekarang ini, keterlibatan sosial media juga menjadi faktor yang nggak bisa lagi kita hindarin sebagai salah satu faktor yang paling kuat dalam munculnya KLC. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri sering banget berimpact terhadap rasa frustasi. Karena kita sering banget membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, yang kelihatannya sempurna di media sosial, padahal kenyataannya belum tentu. Biasanya di sosial media kita sering banget membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu dari kecantikan, ketampanan, finansial yang mereka punya ke diri kita sendiri gitu. Hal itu tentu ngebuat lo merasa bahwa lo gak cukup puas sama diri lo sendiri, bahwa lo itu gak bisa melakukan apa yang orang bisa lakukan, yang akhirnya lo merasa insecure, kecewa, atau bahkan kesepian karena lo memilih untuk menjauh dari lingkungan sosial lo gitu. Dan akhirnya gak jarang kita mendengar banyak orang-orang yang frustasi atau bahkan depresi karena tekanan-tekanan tersebut.
Banyak orang yang jadi menutup diri karena ngerasa bahwa dirinya itu nggak cantik kayak orang-orang yang ada di sosial media atau yang ada di sekitarnya. Banyak orang yang frustasi karena banyak orang yang belum menikah di usianya sekarang, atau depresi karena belum mencapai target yang diinginkan oleh orang-orang sekitarnya gitu. Dan masih banyak lagi kasus yang lainnya yang menjadi awal dari banyaknya orang yang mengalami frustasi atau depresi di usia-usia tersebut. Nah, masalah-masalah dari faktor-faktor tadi muncul di rentang usia tersebut. Itu sebabnya pada usia ini seseorang bisa mengalami quarter life crisis. Walaupun ada juga sih yang nggak mengalami KLC ini. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, mereka yang mengalami KLC ini bakalan melewati beberapa fase. Fase pertama yaitu perasaan seakan-akan terjebak dalam komitmen yang datang menghantui pikiran kita. Entah itu dari pekerjaan atau bahkan hubungan yang dirasa kurang pas gitu. Atau hal-hal yang kita sesali. Yang kedua, kesepian yang mendalam. Biasanya fase kedua ini muncul perasaan-perasaan bahwa nggak ada orang yang benar-benar paham betul akan apa yang kita butuhkan gitu. Sehingga lo ngerasa kesepian dan sendiri gitu di dunia ini. Padahal mungkin lo merasa kesepian karena tekanan-tekanan itu tadi yang gak bisa lo selesain, yang gak bisa lo gapai, yang akhirnya lo jadi insecure sendiri gitu. Dan lo milih untuk menjauh dari orang-orang di sekitar lo. Ketiga, muncul kesadaran di mana selama ini kita hanya berpura-pura menjadi orang dewasa tanpa merasakan seutuhnya bahwa sebenarnya kita memang udah dewasa gitu. Biasanya, rasa kesepian akan berlanjut ke frustasi ringan di mana ada perasaan kehilangan jati diri atau arah hidup lo. Fase keempat, pada akhirnya muncul kesadaran tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan, tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Beberapa dari mereka memilih untuk mencari suatu hal yang baru, entah itu dari pekerjaan, pasangan hidup, atau hal-hal baru lainnya. Atau bahkan, akhirnya bisa menerima versi dewasanya mereka sendiri. Jadi ya udah gitu, biasanya orang-orang yang berhasil melewati KLC ini bakalan menerima bahwa ya dewasa gue tuh kayak gini, walaupun beda dari orang-orang lain. Biasanya, setelah fase ini terlewatkan, mereka akan merasa lega dan akhirnya mulai melihat tujuan atau arti baru dalam hidup mereka. Dan bagi orang-orang yang mengalami frustasi yang berkepanjangan atau mungkin bahkan depresi dalam masalah ini, kemungkinan mereka susah untuk melewati fase ini gitu. Sehingga mereka stagnan aja gitu sama masalah KLC-nya mereka. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah, apakah KLC ini wajar dialami oleh usia 20-an? Setelah gue pikir-pikir ya, enggak juga gitu. Karena kalau kita bisa milih untuk nggak terbawa arus KLC ini, kenapa kita harus anggap wajar ya kan? Walaupun psikologi mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajar. Karena masing-masing jenjang usia memiliki krisisnya masing-masing. Tapi kalau dilihat dari sisi baiknya gitu ya, ambil positifnya dari segala permasalahan yang terjadi di usia tersebut, kita bisa gunain ini sebagai cara untuk menentukan jati diri kita gitu. Kita bisa lebih berkomitmen sama diri kita sendiri untuk mencari makna dan tujuan hidup. Kita bisa ngejar kebahagiaan kita, kebebasan kita, walaupun itu jauh dari ekspektasi kita atau mungkin ekspektasi orang lain. Jadi mulai sekarang stop ngebandingin hidup lo dengan hidup orang lain. Stop mengikuti keinginan orang lain yang bikin lo pusing sendiri. Ambil kesempatan yang ada di diri lo sekarang. Dan nikmati apa yang lo sukai sekarang. Jangan pernah nyerah saat gagal menghampiri lo. Dan coba suatu hal yang baru, yang mungkin itu adalah hal yang lo sukai dan bermanfaat buat hidup lo. Atau mungkin bermanfaat buat sekeliling lo. Dan mungkin gue sebagai seorang muslimah, gue pikir seharusnya gue gak perlu khawatir berlebihan sampai gue harus ngalamin KLC. Karena seharusnya dalam pikiran dan hati gue udah terpatri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengatur segalanya. Dan pasti akan mengatur hidup gue dengan baik sedemikian rupa. Jadi harusnya kekhawatiran gue ini kalah nih sama prasangka baik gue terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, lo harus percaya bahwa semua hal tentang hidup lo itu udah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana usaha dan doa terbaik dari lo. Mungkin itu aja yang bisa gue informasiin ke kalian mengenai KLC atau Quarter Life Crisis. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum.